Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusuluna rabbina bil haqq wa nudu an jannah uridman makutum ta'amadun. Walhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli walau kana musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Al-Qur'an At-Tauhid rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan insya Allah kepada kita sekalian kesehatan, zahir dan batin. Insya Allah juga semoga kesadaran dari bapak-bapak ibu sekalian yang dapat kesadaran, keinsafan, ketakwaan bapak ibu sekalian tidak akan mungkin datang di kajian ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada seluruh nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai khatamul nabiyyin, penutup para nabi. Bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kami ingin melanjutkan apa yang telah kami sampaikan terdahulu tentang bersamawat, tapi ini akan saya bahas tentang sama ya. Memang untuk belajar tadabbur Al-Quran ini kita harus mau merubah sistem pola pikir kita ya. Mungkin yang dahulunya kita berpikir tidak ada kesalahan tanpa evaluasi. Setelah kita mentadabbur Al-Quran, ternyata banyak sekali yang tidak sesuai dengan kebanyakan orang. Nah, seperti halnya yang kemarin saya sampaikan tentang masalah bab samawat. Nah, kita setelah mengetahui arti samawat, yaitu planet-planet, akhirnya kita paham apa yang harus kita memahami untuk ayat-ayat yang lainnya. Jadi tidak melulu kita belajar Al-Quran itu untuk apa? Mendapatkan pahala, tidak bisa. Itu pahala urusan Allah. Menghafalkan Al-Quran untuk pahala, ya, baca untuk pahala. Nah, akhirnya kita tidak mau mentadabburi, sudah cukup, tidak mau mengevaluasi. Padahal Al-Quran itu untuk apa? Untuk dipikirkan, ya, dianalisa, ya, ditadabburi, dieksplor. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan akhirnya kita terlambat karena kemajuan teknologi semakin luas dan alam semesta raya ini adalah mulkus samawat wal ard, mulkus samawat wal ard. Alam semesta raya ini sangat luas. Yang saya sebutkan yang dari awal dulu di surat Ad-Dukhan ya, 44, 38, 39. Ya. Nah, ini sebetulnya dari awal muqaddimah sudah saya sampaikan ya kemarin ya. Dari awal muqaddimah surat 44, 38, 39. Ini contohnya juga sama surat 3, 191. Tapi kita mulai bacanya itu kan serat sebelumnya ya 190. Bisa dibaca sampai serat 180 serat 191 dibaca mulai 189.
Nah, kalau yang kemarin kan pas surat 44 ya, Ad-Dukhan itu kan kita mulai awal baca ya, surat Ad-Dukhan. Ad-Dukhan itu apa? Asap. Jadi alam semesta raya ini dulu adalah dari, ya seperti asap Pak, dari alma, dari kekosongan. Alma bukan hanya air. Kalau air bisa berubah ya, dari beku, mengalir, tapi saya mengambil istilah dari semua alam semesta raya dari hidrogen. Kalau alma itu H2O ya. Kalau hidrogen kan unsur kimianya dengan kodenya H. Ya, jadi unsur atom, asal atom, inti atom itu hidrogen yang akan nanti menjadi helium, menjadi air, menjadi yang benda padat. Nah seperti itu alma. Nah, kita bicara lagi tadi terus, jadi Ad-Dukhan itu ya di surat 44 38 saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Jadilah kami menciptakan. Kembali ciptakan itu mengkreat yang sesuatu yang belumnya tidak ada, yang kosong, dulunya alma ya, yaitu menjadikan samawat, yaitu planet-planet, dan ard yang sama dengan wawus sawiyah ya, yaitu dengan ard. Dan apa yang ada di antaranya dengan main-main. Di antaranya apa ya, seperti halnya tumbuh-tumbuhan, hewan, dabat, kemudian juga manusia di dalamnya. Itu, dan ada meteor, ada komet, planetoid, asteroid, ada bintang-bintang. Ya semuanya itu tidak main-main. Kemudian 39-nya, ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin aktsaruhum la ya'lamun. Jadi kamu ciptakan semua itu kecuali dengan hak logis. Tetapi mereka tidak mengetahui. Nah, tidak mengetahui karena apa? Tidak mau mentadaburi. Seperti artinya masalah samawat, ya, tidak tahu. Kalau diartikan samawat itu hanya sebatas langit-langit, lah Allah telah menciptakannya kan alam semesta raya yang maha luas. Akhirnya tidak bisa mengetahui arti samawat itu sendiri. Nah, kemudian contohnya itu kan surat 3 191 ya, itu sebelah kanan tengah ya. Kita buka surat Al-Imran 3 191. Ini saya awali mukadimahnya dulu ya. 19. Kita bacanya dari 189. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dan kepunyaan Allah adalah mulk. Mulk itu apa? Kerajaan. Fa'ilnya yaitu malik, fi'ilnya yamliku. Jadi mulk itu adalah kerajaan, fa'ilnya malik yaitu Allah, kemudian fi'ilnya yamliku. Kan gampang ya Pak ya. Terus ada istilah malaikah. Malaikah hubungannya dengan ini, yaitu adalah semua kekuasaan Allah, yang kerajaan Allah itu semua adalah malaikat Allah. Jadi bahasa Arab dalam Al-Quran itu sangat mudah dipahami kalau kita mengetahui katanya. Walillahi mulku samawati wal ardh. Dan punya Allah adalah kerajaan samawat, yaitu samawat bisa planet-planet, juga alam semesta raya, dan wal ard yang wawusawiyah yang sama dengan bumi yang punya atmosfer, ada manusia dan dapat dalamnya. Bahwa ada yang qadir, dan Allah maha qadir ya, maha menentukan atas segala sesuatu.
Kemudian ayat selanjutnya, inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan ya samawat dan ard tadi, yang tadi surat 189, yang ayat 189, wa ikhtilafil laili, dan ikhtilaf itu pertentangan. Jadi apa? Bahwa ini menandakan bahwa bumi itu bulat. Ada konsep teori apa flat earth ya, bahwa bumi itu datar, itu tidak ada. Bertentangan ayat ini, misalkan 390 bahwa ada pertentangan lain ya, kadang malam, kadang siang. Berarti apa? Ada bolak-balik bumi, bahwa bumi adalah bulat. Waktilafil laili wan nahari laayatin adalah penanda ataupun ayat-ayat atau mukjizat, miracle kalau bahasa Inggrisnya. Untuk apa? Siapa? Liulil albab. Pernah saya menyampaikan tentang bab ulul albab ya. Ya, tentang yang kami menyebut ulul albab adalah seorang yang menyelidiki, yang menyelidiki betul-betul, mendalami, mentadabbur Al-Quran, itu adalah ulul albab. Mereka lah adalah orang alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Terus kemudian berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Nah, siapa kan ulul albab? Surat 391, alladzina yadhkuruna wa, yang mereka itulah ulul albab, itu adalah orang yang berzikir, menciptakan alam semesta raya. Ini adalah upaya kita dalam di sini kajian ini apa? Zikir. Zikir tadi surat 199, 191 tentang penciptaan alam semesta raya. Ini adalah upaya kajian kita ini adalah zikir Allah pada Allah. Waktu berdiri, diam, wa qu'udan, ya duduk, ya, wala junub, ya berbaring karena tidak bisa duduk atau berdiri. Tafakkarun, dan mereka para ulil albab itu adalah berpikir tentang penciptaan alam semesta raya ini, tentang penciptaan samawat dan ard. Setelah mengetahui penciptaan alam semesta raya, selalu berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pemimpi, tidaklah Engkau menciptakan alam semesta raya ini dengan batil. Tidak mungkin Allah menciptakan alam semesta raya dengan kosong, dengan main-main. Surat 38, 39 tadi. Subhanaka, Engkau lah yang maha penggerak. Subhanallah itu bukan maha suci, mohon maaf ya. Kalau suci itu tohir. Kalau subhanallah itu apa? Yang menggerakkan. Yusabbihu ma fis samawati wal ardh. Itu yang menggerakkan Allah. Yusabbih itu menggerakkan, maha penggerak. Ya Allah, Engkau lah yang maha menggerakkan alam semesta raya ini. Subhanaka, fakina, maka ampunilah, ya fakina, ada benar, selamatkanlah, hindarkanlah kami dari adab benar. Di sini kita belajar di sini untuk upaya zikir, bertafakur pada alam semesta raya. Kemudian doanya orang ulul albab ya. Ini dilanjutkan surat 3, 192. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitahu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya Tuhan kami, bahwa siapa yang Kau masukkan tudkhilin nar. Siapa yang masuk neraka itu adalah orang-orang yang telah dihinakan, Engkau hinakan dia. Ini kan merendahkan diri, tidak menjadikan diri kalau sudah mengetahui alam semesta raya. Itu kan
bagikan debu. Bumi bagian debu dia di padang pasir yang maha luas. Kita apalagi? Ini kan karena orang sombong itu kan di sini. Setelah mengetahui penciptaan semesta raya, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad azaita. Ini kan doanya sangat merendahkan diri kita. Wa malik dzulmina wa malik ansor, dan tidaklah bagi orang yang zalim itu suatu penolong nanti di akhirat. Hanya Allah yang bisa menolong, yang memberikan syafaat. Kalau ada syafaat ada nasr ya. Kemudian setelah itu doa yang lainnya selanjutnya, Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an aminu bi rabbika fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kemudian 194, Rabbana wa atina ma wa'adtana li rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Nah, jadi kita bicara di sini bahwa di surat 3 191 dibaca mulai surat 3 128 sampai 194 itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Ada doa-doa situ. Jadi kan ngambil doa susah-susah dari Al-Quran banyak sekali. Saya tidak pernah cari doa-doa selain dari Al-Quran, Pak. Ini contoh yang seperti ini. Ini doanya orang para ulul albab ya. Setelah bertafakur, berpikir pada alam semesta raya. Ini kan surat 3 ya. Rabbana inna sami'na munajina lil iman amiru berubah amanah. Rabbana faghfir lana. Mohon ampunna. Setelah kami mendengar siapa yang menyeru? Ya semuanya kita para rasul yang menyentuhkan risalah Allah. Ya. Rabbana inna sami'na munadi yunadi lil iman an aminu bi rabbika akan beriman hanya pada Allah. Maka kami beriman. Rabbana faghfir lana ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Wa kafir 'anna, dan semuanya dihilangkan, semua sayiat, dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar, kejahatan-kejahatan kami, sayiat, maksiat kami. Wa tawaffana ma'al, dan wafatkanlah kami secara husnul khotimah ini, tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah, pindahkanlah kami nanti di akhirat bersama orang-orang yang abrar ya, orang-orang berbuat baik. Apain banyak-banyak baca doa selain yang lainnya? Ini ayatnya banyak ini tentang doa-doa. Rabbana wa atina ma wa'adtana, ya Allah berilah kami janji apa yang telah Kau berikan pada janji pada para rasul, dan janganlah hinakanlah kami pada nanti hari kebangkitan di akhirat ya. Innaka latul sesungguhnya Allah ya. Ini kan doa-doa merendahkan diri, minta kepada Allah. Engkaulah yang tidak akan mungkin merubah janjinya Engkau. Ini kan kita belajar di sini kan mendapatkan ayat-ayat janji Allah. Orang-orang beriman, orang yang berhijrah, orang yang mau bertafakur, mau berpikir pada ayat Allah itu kan janjinya nanti. Di sini kan kita apa? Berusaha kan? Nah ini contoh ini. Kemudian contoh ayat yang lain ini sebagai muqaddimah, belum masuk ke babnya. Surat 38, monggo kita buka surat 38. Jadi kalau kita itu baca ayat gini sewu ya, menelaah mentadabbur Al-Quran itu dicontohkan juga ayat sebelum dan sesudahnya. Jadi kita enak gitu loh Mbak bacanya. Dan di tafsir, saya lihat di tafsir Ibnu Katsir ya, saya bicara tafsir Ibnu Katsir itu mentadabbur Al-Quran itu bukan dari satu ayat, tapi juga dari ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya.
Dan Ibnu Katsir menyatakan walaupun dia menafsirkan karena di waktu peradabannya yaitu masih dengan hadis penghabaran, tetapi kebanyakan di Ibnu Katsir itu juga dicontohkan dengan ayat-ayat yang lain, dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Itu bisa buka kalau jenengan punya tafsir Ibnu Katsir. Nah, kemudian surat 38 kita buka surat 38 27. Surat Shop. Tiga 38 27 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dan inilah kami menciptakan sama alam semesta raya ini dan dan bumi dan wa ma bainahuma dan di antara keduanya. Jadi di antara keduanya apa? Keduanya ya berarti ada banyaklah tumbuh-tumbuhan di dalamnya, atau yang dalam keduanya itu beberapa meteor misalkan. Di antara keduanya ada komet, ada matahari ya. Di antara salam semesta raya kan ada nujum, an-najm, ada galaksi al-buruj, ada Omar, satelit, bulan. Wama kalau kalau atau wama secara batin tidak akan mungkin awam menciptakan ini secara sia-sia. Ada manfaatnya. Masa kosong tidak ada isinya, kan lucu. Dari kata lagi kafir itulah orang-orang kafir. Nah, kalau tidak mempercayai Al-Quran berarti kita dianggap apa? Maaf ya, zonnya orang kafir. Tetapi yang mengetahui nanti yang mengeksplor alam semesta raya ini kok malah orang non Muslim, bukan orang Islam. Karena kita sudah difokuskan kepada pahala itu tadi untuk menghafal. Untuk baca Al-Quran sudah dapat pahala, tidak mau meneliti. Dan kata nul kafaru, fawil ladzina kafaru minan nar. Dan celakalah bagi orang-orang yang kafir dari api neraka nanti. Jadi kemudian ayat selanjutnya Pak 38, 28, kita baca sampai 29 lah. Ya, 38, 28 sama 29. Ini ada hubungannya dengan ini. Naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidin fil ardh am naj'alul muttaqina kal fujjar. Ataukah kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Jadi selalu yang berdampingan orang-orang beriman itu harus dengan amal soleh. Orang yang beriman waktu meninggal ya hanya di mulut saja, setelah mengetahui tentang kuasa Allah meninggalnya. Ini gimana? Padahal taubatnya orang itu kan harus dengan proses beriman dan amal soleh. Apakah sama dengan orang-orang yang kalbu sidin, yang merusak alam semesta raya, merusak bumi? Kalau misalkan kita posisinya di planet bumi ini, tidak sama. Orang yang beriman dan beramal soleh itu dianggap rusak. Untuk mengeruk kekayaan, misalkan dengan maaf ya, saya bicara masalah virus ya, keadaan ini. Apakah orang-orang dengan adanya pandemi ini adalah orang-orang yang merusak dengan isu virus? Lihat aja nanti. Dan sudah ada kan mengkorupsi dana bansos. Pengen pandemi ini akan berjalan seterusnya sampai tahun berapa? 4 tahun, 5 tahun. Dan sering menakut-nakuti. Nah kalau misalnya bicara dengan virus itu
ukurannya lebih kecil 100, lebih kecil daripada bakteri ya. Itu ukurannya 100 nanometer atau 0,1 mikron. Pakai non sewu, jadi kan pakai masker itu loh, masih tembus Pak. Nah ini kan termasuk orang-orang yang mufsid. Saya bicara ini di forum ini ya. Saya sudah bicara di forum di grup WA. Itu lockdown itu tidak sesuai dengan aturan Allah. Itu kan perusahaan hubungan sesama manusia. Surat 3, surat 12. Berikan alaihudilatu aina ma fikihu illa bihabib nawah wa habib nas wa ba'u bihabib nawah. Dan ketika anak kanu yang sudah biadatillah yang penelabiyah biberhak dari gabi ma'aswa kanu yang tadi telah ditimbulkan hinaan seluruh manusia di mana kamu berada, kecuali dengan habib nawah wa habib nas, artinya silaturahmi, adanya hubungan sama manusia secara sosial. Tidak mungkin kita akan berhubungan secara manusia secara sosial. Nah, ini kan termasuk mufsid orang ini. Nah, akhirnya ya terjadi seperti ini. Sekolah tidak dibuka, tetapi di mal-mal dibuka. Anak-anak tidak belajar, ibu-ibu pada pusing, anak-anak main layangan, main doro, main sepak bola, main sepedaan, tidak masalah. Kan aneh, itu kontradiksi. Kembali lagi di surat 38-28. An-naj'alul muttaqina kal-fujjar. Apakah sama orang-orang yang muttaqin itu seperti orang-orang yang membangkang? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang yang insaf itu hanya takut kepada Allah. Kok takutnya sama virus? Tidak mau ngaji karena takut virus. Tidak mau sholat berjamaah karena takut sama virus. Nah, seperti itu. Surat 38-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak yudabbaru ayatihi ulaiika ulul albab. Kembali lagi surat 3 191 ya. Tadi ulul albab ini. Bahwa kitab ini Al-Qur'an diturunkan kepada kamu sekalian, mukhatabnya K yang pada jenengan. Kalau waktu itu Nabi Muhammad dan juga universal. Nabi-nabi sebelumnya ya, kitab itu kan universal. K-nya mukhatabnya pada siapa? Seluruh manusia. Kalau di planet bumi sekarang yang ada adalah Al-Quran. Kitabun anzalu ilaika mubarak, yang mubarak yang akan mendapatkan berkah. Apa? Untuk ditadabburi. Bukan dibaca dapat pahala, bukan dihafal untuk minta pahala, tapi ditadabburi ayat-ayatnya. Kemudian liyatadzakkaru, untuk berpikir. Siapa? Ulul albab. Kan jumlahnya tadi 103, 191, sebelumnya 190 ulul albab. Itu ada hubungannya semuanya. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kami ingin menyampaikan tentang bab sama ya. Dulu tentang samawat, sekarang as-sama. Tadi pokok lima. Jamaknya sama itu samawat ya. Jamaknya adalah samawat. Yaitu kita sudah mengetahui arti samawat, yaitu dan di dalam Al-Quran as-sama itu macam-macam artinya Bang. Ya. Di antaranya yaitu, coba kita buka surat 2 Al-Baqarah 22. Itu sebelah kiri tengah ya, dari mushaf. Sabut kiri tengah ya. Terus A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a.
Wa anzala minas sama' ma'an wa akhraja bihi minats thamarat rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah Allah yang menjadikan kamu, jadi khalaqa kemudian ja'ala. Ja'ala itu menjadikan, ya sudah ada aruf yang dulunya belum ada apa-apa, kemudian Allah disempurnakan dengan adanya ada firosh. Firosh memang betul ayat bahasa Arabnya itu artinya kayak misalkan itu ya, tempat kasur, tempat tikar untuk tidur, hamparan, layang-layang itu tempat layang-layang ya. Tapi saya mengartikan di sini firosh itu ya seperti tumbuh-tumbuhan, bisa ditempati jannah atau kebun, tempat tinggal makwa, banyak. Ada gunung-gunung, ada macam-macam. Jadi dihamparkan beberapa macam bentuk ya, firosh. Kemudian wasama bina. Nah, di sini surat 22 as-sama diartikan yaitu bina, bangunan. Berarti apa? Bahwa sama itu adalah bangunan, tentunya bukan bangunan seperti rumah kayak gini, tentunya banyak. Kemarin kan saya bicara tentang sabaan apa ya, 7 bangunan ya. Berarti kan tentunya tidak langit, bentuknya tentunya konkret. Kalau langit kan hanya atmosfer. Nah, di sini berarti kan di atas kita ada bina, itu adalah tata surya atau benda-benda planet. Ya, bersama bina wa anzala minas samai ma'a. Kemudian ada 2 pengertian. Wa anzala minas sama ma'a. Berarti apa? Dari as-sama itu turun air, berarti adalah atmosfer. Jadi mengandung pengertian di surat 2 garis miring 22 yaitu sebagai bangunan, kemudian yaitu tata surya ya, berarti planet-planet ya, tata surya. Kemudian mengandung pengertian yaitu atmosfer, karena turun air dari atas, akan turun air. Kemudian fa'akhraja bihi minats tsamarat, kemudian Allah mengeluarkan dari bumi itu yang kita tempati yaitu buah-buahan. Sebagai apa? Rizki, pemberian. Rezeki bukan uang ya Pak ya. Rezeki itu adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk diambil manfaatnya untuk kita. Bisa dimakan, bisa dijual, bisa untuk makanan ternak. Tidak ada samarat, ya dengan kelaparan Pak. Benar tak? Tidak ada padi, ini kan termasuk samarat. Tidak ada sayuran, jadi dengan kelaparan. Walaupun ada hewan, tapi tidak ada samarat, masih kelaparan Pak. Cuma air minum, tidak bisa. Makanya perlunya adalah suatu lahan yang mati, misalkan di tanah yang kering, itu perlunya adalah air. Nah, air dari mana? Dari samawa, dari sama, dari atmosfer. Inna samarat rizqan lakum fala taj'alu, dan janganlah kamu menjadikan Allah itu andad, tandingan-tandingan. Itu kan jumtonya kan surat 2 165. Itu 2165. Baik. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum billah. Walladzina amanu.
Ibyarun telah ada beranal kuatan lillahi jami'an. Surat 2 165 bisa dibuka. Dan di antara manusia jadikan selain daripada adalah tandingan-tandingan. Jadi surat 2165 itu posisi kanan tengah agak bawah. Ya. Benar. Coba dibuka aja. Wa minan nasi mayatahibbu dan yuhibbunahu. Mereka itu juga menyukai, sangat senang. Yuhibbunahu billah. Seperti mencinta Allah. Menyebut-nyebut Allah, tapi juga menyebut selain daripada selain Allah. Nah ini, fala taj'alu lillahi wa antum ta'lamun, dan kamu sebetulnya itu tahu. Manusia tahu, tanya, misalkan jenengan tanya semuanya orang. Kecuali orang ateis ya, tidak percaya Tuhan. Tapi dalam hatinya mengatakan, saya mengaku yang mencipta alam semesta raya adalah Allah. Hanya Tuhan satu, tidak mungkin manusia. Jadi ada yang sebanding dengan yang menciptakan alam semesta raya. Tidak ada selain hanya Allah. Kalau ada satu banyak Tuhan, ya akan mengatur alam semesta raya ini bagaimana? Ini logika yang simpel lah. Tidak mungkin. Nah, jadi kita sudah mengetahui bahwa sama itu artinya bisa bangunan, entitas solar dan atmosfer. Di ayat yang lain itu tentang ada istilah saqfan mahfudz. Ya. Kami dapatkan di surat 21 Al-Anbiya 21:32 Pak. Ini tentang atmosfer. 21:32 surat Al-Anbiya. Kalau dibaca sebetulnya mulai dari ayat ke-30, tapi ini kita buka dulu 21:32. Bisa dibuka? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'ala as-samaa'a saqfan mahfudza. Kalau saya matikan sakfun itu di sini. Ini atap. Ini atapnya sakfun. Mahfudz yang terjaga. Ya tentunya atmosfer yang bisa menjaga dari benturan radiasi atau komet atau sijil radiasi dari panasnya matahari. Mari kita bicara tentang temperatur para samawat ya, yaitu planet-planet ya. Semakin mendekati matahari, itu kan posisi massa atau berat para planet-planet samawat itu lebih kecil. Jadi ini gaya tarik menariknya gravitasi antara matahari dengan planet itu kan kecil, akhirnya rotasinya kan agak lama, ada yang 24 jam, 25 jam, seperti bumi itu lambat. Akhirnya apa? Atmosfer atau saqfun mahfudz itu di sini tebal. Beda dengan kalau yang menjauhi matahari itu ada yang 9 jam ya. Padahal planetnya besar-besar. Besar-besar itu seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus itu besar-besar. Lebih besar dari bumi yang kalau planet Jupiter itu 318 kali. Tetapi muternya cepat. Makanya
atmosfernya atau sakful mahfudhonya itu tipis. Jadi ada teori yang mengatakan nggak bisa semakin menjauh terus nggak bisa ditepati, ya salah.